Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan mengerjakan paket tracker 5.4.12 yaitu configure extend IP versus 4 ACLS. Jadi di sini terdapat tabel alamat ya. Addressing table yang berisi device, interface, IP address, subnet mask dan juga default gateway. Kemudian di objektivitasnya itu mengkonfigurasi, menerapkan dan memverifikasi ACL bernomor yang diperluas. Yang kedua, mengkonfigurasi, menerapkan dan memverifikasi ACL bernama yang diperluas. Untuk backgroundnya sendiri yaitu dua karyawan memerlukan akses ke layanan yang disediakan oleh server. PC 1 hanya memerlukan akses FTP sedangkan PC 2 hanya memerlukan akses web. Kedua komputer harus dapat melakukan ping ke server tetapi tidak dapat melakukan ping satu sama lain. Nah, lanjut aja masuk ke instruksinya. Di sini yang pertama mengkonfigurasi, menerapkan dan verifikasi. Konfigurasi ACL untuk mengizinkan FTP dan ICMP dari LAN PC 1. Dari mode konfigurasi global pada R1, masukkan perintah berikut untuk menemukan nomor valid pertama untuk daftar akses yang diperluas. Di sini langsung aja kita buka router 1. Di sini langsung aja kita enable seperti biasa, kemudian configure terminal. Kemudian di sini kita masukkan access list. Nah, di sini 1 sampai 99 itu standar access list, sedangkan 100 sampai 199 itu extend-nya. Kemudian di sini kita tambahkan 100 pada perintah diikuti dengan tanda tanya. Nah, di sini ada tolak, tentukan paket yang akan ditolak, kemudian izinkan, tentukan paket yang akan diteruskan, kemudian note-nya komentar entry daftar akses. Kemudian di sini untuk mengizinkan lalu lintas FTP masukkan permit. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Ada SHP, EGRIP, ESP, GRE, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP. Kemudian di sini kita saat dikonfigurasi dan diterapkan ACL ini harus mengizinkan FTP dan ICMP. ICMP tercantum di atas tapi FTP tidak. Tapi ini karena FTP adalah protokol lapisan aplikasi yang menggunakan TCP pada lapisan transport. Di sini kita masukkan TCP untuk mempersempit bantuan ACL. Nah, di sini
Kita tambahkan TCP. Di sini ada ABCD, source address, ANI, terus juga hostnya. Kemudian alamat sumber dapat mewakili satu perangkat seperti PC1 dengan menggunakan kata kunci host, dan kemudian alamat IP PC1 menggunakan kata kunci ANI, memungkinkan host apapun di jaringan apapun. Pemfilteran juga dapat dilakukan berdasarkan alamat jaringan. Dalam hal ini, host apapun yang memiliki alamat yang termasuk dalam jaringan, masuk alamat jaringannya diikuti dengan tanda tanya. Nah, ini di sini ada ABCD source wildcard bits. Kemudian selanjutnya di sini ada alamat tujuan ABCD, ANI, EKI, terus JT, host, terus LT, kemudian NAC, kemudian range. Kemudian di sini mengkonfigurasi tujuan. Dalam skenario ini kita memfilter lalu lintas untuk satu tujuan tunggal, yaitu server. Masukkan kata kunci host diikuti dengan alamat IP server. Ya, ini udah. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa salah satu opsinya adalah CR carriage return. Dengan kata lain, Anda dapat menekan enter dan pertanyaan tersebut akan mengizinkan semua lalu lintas TCP. Namun kita hanya mengizinkan lalu lintas FTP. Oleh karena itu, masukkan kata kunci X diikuti dengan tanda tanya. Nah, kemudian buat pertanyaan daftar akses kedua untuk mengizinkan lalu lintas ICMP, ping, dan lain-lain. Nah, dari PC1 ke server, perhatikan bahwa nomor daftar akses tetap sama dan jenis lalu lintas ICMP tertentu. Nah, kemudian di sini jalankan perintah show access list dan verifikasi bahwa access list 100 berisi pertanyaan yang benar. Perhatikan bahwa pernyataan Denny Ani tidak muncul di akhir access list. Eksekusi default dari access list adalah jika sebuah paket tidak cocok dengan pernyataan dalam access list, maka paket tersebut tidak diizinkan melewati antarmuka. Kemudian di sini kita langsung aja show access listnya ya. Nah, di sini kita bisa lihat extend list 100, kita bisa lihat di sini. Di sini kita langsung aja masuk interface gigabit Ethernet 0/0 IP access group 100 in. Kemudian verifikasi implementasi ACL. Lakukan ping dari PC1 ke server. Jika ping tidak berhasil, verifikasi alamat IP belum melanjutkan. FTP dari PC1 ke server. Nama pengguna dan kata sandinya adalah Cisco. Kita buka PC1, kita masuk ke desktop, terus command prompt. Sebelumnya di sini kita lakukan ping terlebih dahulu ya.
ping 172.22.34.62. Nah di sini nggak bisa ya dia. Lalu coba kita ubah belakangan. Nah dia juga tetap nggak bisa. Nah di sini kita masuk lagi ke PC1, kemudian kita masukkan TCP, alamat IP-nya 172.22.34.62. Nah di sini kita login dulu, nama penggunanya yaitu Cisco. Kemudian passwordnya juga sama Cisco. Nah di sini kita sudah masuk ya ke dalam FTP. Nah di sini kita langsung keluar aja. Dengan perintah quit. Tadi itu salah. Kemudian lakukan ping dari PC1 ke PC2. Tujuan host seharusnya tidak dapat dijangkau karena CL tidak secara eksplisit mengizinkan lalu lintas tersebut. Jadi di sini kita diminta untuk mengeping PC2. Nah ini dia nggak bisa ya, karena emang nggak bisa gitu, karena nggak bisa dijangkau, emang harusnya gagal gitu. Terus bagian 2 di sini kita mengkonfigurasi, menerapkan dan memverifikasi ACL bernama yang diperluas. Langkah 1, konfigurasi ACL untuk mengizinkan akses HTTP dan ICMP dari LAN PC2. Di sini langsung aja kita buka router 1, terus kita masukkan IP access listnya. Nah, di sini ada extend sama standar. Terus di sini kita masukkan IP access list extend. Di sini Anda dapat mengonfigurasi ACL standar dan ACL yang diperluas dengan nama. Daftar akses ini menyaring alamat IP sumber dan tujuan. Oleh karena itu, daftar akses ini harus diperluas. Masukkan HTTP only sebagai namanya. Kemudian di sini prompt berubah. Anda sekarang berada dalam mode konfigurasi ACL bernama yang diperluas. Semua perangkat di LAN PC2 memerlukan akses TCP. Kemudian masukkan alamat jaringan diikuti dengan tanda tanya. Cara alternatif untuk menghitung wildcard adalah dengan mengurangi subnet mask dari 255.255.255.255. Kemudian selesaikan pernyataan dengan menentukan alamat server seperti yang Anda lakukan di bagian 1 yang memfilter lalu lintas www.
Nah, di sini kita masukkannya 15 tuh entah kenapa dia nggak bisa, padahal sudah benar langkah-langkahnya. Kemudian kita lanjut aja ya ke langkah berikutnya. Yaitu buat pernyataan daftar akses kedua untuk mengizinkan lalu lintas ICMP, ping, dan lain-lain dari PC2 ke server. Note-nya, perintah tetap sama dan jenis lalu lintas ICMP tentu tidak perlu ditentukan. Nah, ini dia juga nggak tahu dia nggak mau kenapa. Oh ya, itunya belum dispasi. Lalu kita lanjut kita lanjutkan ya. Di sini semua lalu lintas lainnya ditolak secara default keluar dari mode konfigurasi ACL bernama yang diperluas. Jalankan perintah show access list dan verifikasi bahwa akses list HTTP ini berisi pernyataan yang benar. Ini kita bisa lihat ya daftar akses listnya. Kemudian langkah 2, terapkan ACL pada antarmuka yang tepat untuk memfilter lalu lintas. Dari perspektif R1, lalu lintas yang dikenai daftar akses HTTP only adalah lalu lintas yang masuk dari jaringan yang terhubung ke antarmuka gigabit Ethernet 0/1. Masuk ke mode konfigurasi antarmuka dan terapkan ACL. Notnya, pada jaringan operasional sebenarnya menerapkan daftar akses yang belum diuji ke antarmuka aktif bukanlah praktik yang baik. Hal ini sebaiknya dihindari jika memungkinkan. Nah, di sini kita masukkan interface gigabit Ethernet 0/1, kemudian IP access group HTTP only in. Kemudian pada langkah 3 lakukan ping dari PC2 ke server. Jika ping tidak berhasil, verifikasi alamat IP sebelum melanjutkan. Yang kedua, dari PC2 buka halaman peramban dan buka halaman web browser dan masukkan alamat IP server. Halaman server akan ditampilkan. Nah, di sini kita masuk ke PC2, kita masuk ke desktop, kita masuk ke command prompt, coba kita ping server. Mungkin cukup sekian video paket tracker pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.